Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Devina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Ada yang bisa mengingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Ya, minggu kemarin kita membahas mengenai materi kritik dan esai. Kita membahas mengenai pengertian kritik dan esai, jenis kritik dan esai, unsur-unsur kritik dan esai, perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan penulisnya. Bahkan langkah-langkah menyusun kritik dan esai. Kali ini kita akan membahas mengenai kritik dan esai, masih berhubungan dengan materi minggu lalu. Yang akan kita bahas kali ini adalah sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Kalian sudah siap? Jika sudah siap, jangan lupa mengisi nama daftar hadir ya. Ibu berharap kalian menyimaknya dengan baik. Sebelum masuk materi, Ibu akan sedikit mengulas mengenai soal refleksi minggu lalu. Pertanyaan pertama, menurut pemahaman Anda, apa perbedaan antara kritik dan esai? Jawabannya, kritik bersifat objektif, esai bersifat subjektif. Pertanyaan kedua, esai yang dapat dilihat di surat kabar atau majalah disebut? Jawabannya, esai tajuk. Pertanyaan ketiga, berikut adalah hal yang boleh dilakukan saat mengkritik sebuah objek berupa karya sastra yaitu, jawabannya, menyampaikan kelemahan dan kelebihan karya sastra. Pertanyaan keempat, topik kajian apa saja yang bisa diulas dalam sebuah esai? Jawabannya, semua benar. Lalu untuk soal teks, jawaban untuk soal teks tersebut merupakan iya, teks tersebut dikategorikan sebagai kritik sastra. Sistematika, kritik, dan esai. Pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bagian penting dalam kritik sastra atau esai. Bagian ini menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk meneruskan bacaan tersebut sampai selesai. Bagian pendahuluan berisi tentang pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan adalah kalimat tesis. Kalimat tesis merupakan gagasan utama kritik maupun esai yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit. Kalimat tesis ini berfungsi sebagai pengontrol yang hendak disampaikan dalam bagian isi. 2. Bagian isi. Bagian isi merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Penjabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf. Umumnya terdiri dari beberapa gagasan paragraf, minimal 2. Setiap gagasan utama ditulis dan dijabarkan dalam satu paragraf. Setiap paragraf isi mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih detail agar argumen lebih meyakinkan. Gagasan spesifik ini merupakan kalimat pendukung yang berfungsi sebagai penjelasan yang logis atas argumen yang disampaikan penulis. 3. Bagian penutup. Bagian penutup disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik. Paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang telah disampaikan penulis. Paragraf penutup juga bisa berupa penegasan atau pendapat yang telah dijabarkan di bagian isi dengan maksud agar pembaca mengetahui secara persis posisi penulis atau masalah yang ditulis. Menutup esai dengan paragraf efektif akan memberikan kesan ketuntasan bagi pembaca sehingga apa yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Selanjutnya, kebahasaan kritik dan esai. Kritik sastra atau esai yang baik disampaikan dalam bahasa yang efektif, jernih, lugas, dan baku. Bahasa, kritik, dan esai yang ideal juga tidak menggunakan bahasa yang konotasi atau kiasan yang bersifat ambigu, multitafsir, atau bias. Selanjutnya, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Selanjutnya, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Mungkin pula diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutipnya.
ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Selanjutnya, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Selanjutnya, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Contoh 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Wujudlah rangkai peristiwa dalam kalimat-kalimat yang tidak menjalar jauh berkepanjangan ke sana kemari, tetapi cukup dengan penghadiran 2-4 peristiwa berikut berbagai macam latarnya. 2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Kutipan tampak pada ikrar Sumpah Pemuda. 3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa, kemudian mengelindakannya menjadi struktur cerita. Di balik itu, tampak pula adanya semacam kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. 4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Topik teks kritik adalah novel, dan istilah-istilah yang berkaitan misalnya narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, biografi, alur. Lalu, topik teks esai adalah film. 5. Menggunakan kata kerja mental. Bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja antara lain memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Selain mengikuti kaidah kebahasaan teks eksposisi secara umum, teks esai memiliki karakter khas yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Setiap penulis esai memiliki gaya bahasa yang khas yang membedakannya dengan penulis esai yang lain. Sebagai contoh, esai yang ditulis Gunawan Muhammad pasti berbeda dengan gaya bahasa esai yang ditulis oleh A.S. Laksana, Bakdi Sumanto, dan Umar Khayyam. Bahkan, bagi penikmat esai, ketika membaca satu paragraf teks esai tanpa nama penulisnya, ia akan dapat menebak siapa penulisnya. Mengonstruksi kritik dan esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan. Beberapa rambu yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi kritik dan esai. 1. Kritik hendaknya bersifat konstruktif atau membangun. Maksudnya, kritikan tidak dilakukan secara kasar. Hindari kata-kata yang dapat mempermalukan, merusak nama baik, menyinggung perasaan, atau merendahkan penulis. 2. Kritik yang disampaikan harus bersifat objektif, fokus pada aspek-aspek yang dinilai, dan transparan dengan menunjukkan bukti-bukti temuan. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bahwa sistematika, kritik, dan esai ada 3. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, bagian isi. Dan yang ketiga, bagian penutup. Lalu, kebahasaan, kritik, dan esai. Kritik sastra dan esai yang baik disampaikan dengan bahasa yang lugas, efektif, jernih, dan baku. Bahasa kritik dan sastra yang ideal juga tidak menggunakan bahasa konotasi atau kiasan yang bersifat ambigu, multitafsir, atau bias. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.